بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadis selanjutnya adalah 329 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 326. Artinya sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jelek saf laki-laki adalah yang paling akhir, serta sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir, dan sejelek-jelek saf wanita adalah yang pertama. Hadis ini teman-teman sekalian punya sababul wurud, sebab disebutkannya hadis ini. Sebagaimana juga ayat Al-Quran memiliki sababun nuzul, ya. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sababun nuzul, tapi kalau ada sebab turunnya kita harus pelajari. Karena kita akan faham ternyata ayat ini turun maksudnya menegur si fulan atau meluruskan kesalahan si fulan atau mendukung si fulan, gitu kan? Jadi kita jadi tahu. Begitu pula dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sababul wurud, sebab disebutkannya. Hadis ini ada sebabnya. Waktu belum turun ayat tentang hijab, maka para sahabat sholat laki-laki kayak kita sekarang gini dan ayat perempuan di belakang. Dan umumnya di zaman dulu para sahabat menggunakan izar dan rida seperti baju ihram. Dan mereka tidak mengenal seperti kita sekarang, mohon maaf, celana dalam atau pakaian dalam, ya. Jadi kebanyakan mereka menggunakan seperti orang lagi ihram, tidak mengenal pakaian dalam ini. Maka laki-laki yang berada di saf terakhir itu berdekatan sekali dengan saf pertamanya wanita. Dan tidak ada hijab di antara mereka. Otomatis kalau yang saf terakhir laki-laki sujud bisa tersingkap auratnya. Yang berada di saf pertama wanita bisa melihatnya. Ini sebabnya disebutkan hadis. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sebaik-baik saf laki-laki adalah bagian depan. Makna hadis ini adalah jauh dari kaum wanita. Dan seburuk-buruk adalah yang paling di akhir atau paling belakang. Pernah pahami di sini? Yang dimaksud yang buruk di sini atau jelek adalah yang paling akhir, bukan berarti dia tidak dapat fadilah, enggak dapat pahala, enggak. Kalau penyebab tadi tersingkapnya aurat seorang muslim laki-laki, ya, ditutup dengan hijab kayak masjid kita ini misalnya, maka bukan berarti dia jadi buruk, enggak. Karena keburukannya tadi disebabkan karena bisa saja terlihat oleh para wanita, gitu kan. Ini juga terjadi, kalau zaman sekarang masih ada yang terjadi. Seperti kasus orang pakai sarung misalnya, di saf laki-laki kemudian dia berada di belakang sekali, lalu di masjid itu tidak ada hijab dengan saf perempuan di belakangnya bisa tersingkap, dan ini akan mengganggu kehusyuan sholat para kaum wanita, ya. Tentu di sini kalau sudah ada hijab maka keburukan ini sudah tidak berlaku, ya. Dalam arti kata di sini tanda kutip, ya, tidak berlaku di sini bukan penolakan terhadap hadis Nabi SAW, bukan. Artinya penyebabnya sudah hilang. Tetapi tetap ada hukum syar'i, ulama mengatakan tentang afdaliyahnya saf pertama dibandingkan saf terakhir. Walaupun sudah ada hijabnya. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was saf wal awwal la atauhuma walau habwa." Kalau seandainya orang-orang mengetahui apa yang tersembunyi di saf pertama laki-laki dan azan, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Berarti keutamaan saf pertama dengan akhir, kalau sudah ada hijab bukan lagi masalah perempuannya, tapi karena permasalahan lebih utamanya saf pertama, gitu kan. Begitu pula dikatakan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama. Ini sama kasusnya, ya. Karena masalah tadi belum ada hijabnya. Kalau ada hijabnya maka ini sudah terangkat permasalahannya, gitu kan. Karena ada sababul wurud. Sebagian ulama mengatakan tetap juga
hadis ini boleh diterapkan. Dalam arti kata, seorang muslim tidak boleh membiarkan saf-saf yang pertama masih kosong, lalu dia membuat saf yang terakhir. Dan juga kaum wanita boleh menerapkan, misal marbot masjid ada pengurus wanita misalnya, membuat saf wanita dimulai dari yang pertama, dimulai yang terakhir. Misal masjid ini memiliki, saya tidak tahu di saf akhwat kita ada berapa, misal 10 saf. Dimulai panitianya mengatakan masuk dari ujung sebelah masjid misalnya yang tidak ada pintunya. Kemudian diatur dari belakang dan di paling pinggir sekali supaya orang bisa lewat, itu tidak ditutup seperti biasa di sebelah kanan kita ini. Kalau ada tablik akbar biasa diberikan jalan untuk para pemateri untuk lewat ya. Seperti itulah, maka terisi dari belakang sampai terisi saf yang pertama. Dan boleh kalau orang berjamaah melewati makmum yang lain, karena yang menjadi sutrah adalah imamnya, yang menjadi penghalang antara kita dengan sholat, itu antara kita dengan Allah SWT adalah imam kalau lagi sholat berjamaah. Maka kalau di saf pertama di ujung sana ada yang kosong, kita masuk, ini sudah 3 saf atau 4 saf, lalu kita ingin isi saf yang kosong itu, boleh kita melewati makmum yang di saf kedua, saf ketiga, saf kedua untuk masuk ke saf pertama. Itu nggak ada masalah karena tidak melewati orang yang sholat sebenarnya. Larangannya kalau berjamaah pada imam. Makanya imam ada mihrab biasanya. Ya, kita sekarang sudah ada kayu di sini yang merupakan sutra imam, itu penting ya. Kecuali kalau kita sholat sendiri baru berlaku sendiri sutra itu. Ya. Dan ukurannya adalah sudah pernah saya jelaskan 1 saf sholat. Kalau sudah lewat dari saf sholat itu tempat sujud kita, maka tidak ada masalah. Yang penting jangan dia potong antara kita dengan tempat sujudnya.